Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Oke, saya harapkan Bapak Ibu semua tetap dalam kondisi yang sehat, bugar, dan tentunya prima. Oke, untuk sore hari ini, saya Tika akan menemani sore hari Bapak Ibu dan teman-teman Facebook Nuskin Indonesia semua di Facebook Live Nuskin dengan tema tampilan kulit lebih muda. Ya, siapa sih di sini yang pengen mempertahankan kemudahan kulit? Tentunya saya yakin semuanya ingin ya, baik yang masih muda ataupun yang usianya sudah bertambah, itu ingin tetap mempertahankan kemudahan kulitnya ya. Tepat banget, sore hari ini kita akan bahas apa aja produk-produk dan gimana sih tipsnya untuk menjaga supaya kondisi kulitnya tetap muda walaupun usia kita terus bertambah. Oke? Nah, sebelum saya mulai untuk membahas tentang Facebook Live sore hari ini, saya ingin juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Lebaran untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang menjalankan ya dan yang merayakan. Saya dan mewakili segenap dari tim Nuskin Indonesia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga di Ramadan atau di Lebaran kali ini kita semua bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa dan tentunya semua yang diharapkan juga bisa tercapai. Oke, nah kita balik lagi ke tema yang ingin kita bahas pada sore hari ini untuk menjaga kepentingan atau menjaga supaya kondisi kulit kita tetap tampil dengan mudah. Kenapa sih semua berbau dengan penampilan? Kenapa sih semua berbau dengan menjaga kulit kita ya, orang repot-repot capek-capek misalnya pakai krim pagi, krim malam, atau mungkin membersihkan wajah pagi dan malam. Penting banget nggak sih kulit? Ya ternyata kulit itu sangat penting. Nah kalau ditanya seberapa penting kulit kita, teman-teman bisa lihat di layar yang saya share di sini bahwa kulit kita itu adalah pertahanan pertama untuk sistem kekebalan tubuh ya. Jadi sebelum apapun segala macam itu masuk ke dalam tubuh kita, menyerang organ-organ kita, dia pasti pertama yang dihampiri itu adalah kulit dulu. Ya, jadi kulit dulu sebagai tamengnya, baru dia bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, lalu bagaimana sih kulit kita bisa menua? Yang pertama, proses pembaruan kulit itu secara alami menurun seiring bertambahnya usia. Ya, jadi seiring usia kita bertambah, yang tadinya masih muda, masuk usia 20 tahun, di masa keemasan, semakin lambat bertambah, dan tanda-tanda penuaan bisa muncul ke lapisan atau permukaan kulit kita. Tapi bukan hanya dari kulit aja, ternyata penuaan itu juga bisa terjadi pada metabolisme tubuh kita. Dan yang kedua, melemahnya struktur kolagen dan elastin, ini yang membuat garis halus dan kerutan atau kulit wajah kita itu tampak menjadi kendur. Yang ketiga, stres karena faktor internal dan stres internal dan eksternal itu menjadi semakin terlihat. Ya contohnya teman-teman pernah nggak sih ngerasain kita capek, terus kita tidur seperti biasa, terus pada saat kita bangun tidur ngelihat kondisi kita kok kulit kita lesu banget, kok kayaknya kusam banget. Nah, ini juga bisa disebabkan karena stres dari faktor eksternal atau internal yang bisa terlihat di permukaan kulit kita. Ya, dan efeknya pastinya apa? Jadinya pastinya penampilan kita yang tadinya sehat, baik, cantik, glowing gitu ya, karena pengaruh dari faktor-faktor tadi itu kelihatan jadi lebih kusam atau mungkin bisa terlihat jadinya kok nggak bersemangat sekali ya. Tentunya teman-teman nggak mau dong ya tampilan kulitnya seperti itu. Nah, selain dari itu juga kulit itu memiliki fungsinya. Ya, jadi fungsi kulit itu bukan hanya sebatas untuk proteksi aja atau bukan juga misalnya untuk kita tampilan luarnya aja, tapi kulit juga memiliki fungsi-fungsi khusus lainnya. Ya, diantaranya yang pertama dia sebagai proteksi. Ya, jadi itu adalah fungsi utama dari kulit. Jadi dia sebagai pelindung apapun yang ada di dalam tubuh kita sebelum kena masuk ke dalam organ dalam pasti terkenanya di kulit dulu. Yang kedua, dia sebagai sensasi. Jadi kalau seandainya teman-teman ngerasain misalnya menyentuh benda sesuatu hal yang hangat atau yang dingin, pasti terasanya pertama itu adalah di kulit. Yang ketiga, sebagai pengatur suhu, ini ketika teman-teman dari suhu yang dingin
misalnya di dalam ruangan ber-AC, terus teman-teman keluar dengan kondisi cuaca yang terik, pasti kulit kita itu secara langsung beradaptasi dari suhu sebelum ke suhu yang baru akan datang ya, jadi yang akan kita alami. Yang keempat, ekskresi itu adalah kulit sebagai zat pembuangan. Kalau ekskresi di sini adalah zat pembuangan yang tidak dibutuhkan oleh kulit lagi ya, seperti misalnya keringat. Tapi kalau sekresi ini adalah zat pembuangan yang masih dibutuhkan oleh kulit. Contohnya apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, contohnya itu adalah minyak. Jadi kalau minyak itu masih kita butuhkan, masih dibutuhkan kulit. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menjaga kelembapan kulit. Ya, tapi terkadang juga kalau seandainya pembuangannya terlalu berlebih, artinya minyak yang dihasilkan juga terlalu banyak. Kalau seandainya tidak dikontrol, itu juga bisa menyebabkan masalah yang lain. Ya. Dan yang keenam, itu kulit sebagai sintesis vitamin, artinya kulit bisa menerima manfaat dari vitamin yang kita konsumsi. Ya, contohnya kayak kita berjemur, pasti kan terpaparnya kulit dulu, itu biasanya untuk pengaktifan vitamin D. Atau kalau teman-teman misalnya konsumsi jeruk, atau menggunakan produk yang mengandung vitamin C yang tujuannya untuk pencerahan kulit, pasti kulit kita juga langsung merefleksikan manfaat dari si vitamin itu sendiri. Oke? Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, ini adalah proses penuaan yang terjadi pada kulit kita. Jadi kalau teman-teman lihat di layar, di sini ada 2 gambar kulit, ya. Yang di bagian sisi kiri, teman-teman semua, itu adalah lapisan kulit. Jadi ini adalah lapisan permukaan kulit yang paling luar, atau lapisan epidermis. Ya, kalau dilihat ada lapisan-lapisan yang bertumpuk-tumpuk gitu ya, seperti kerak, itu juga disebut sebagai penumpukan sel kulit mati. Jadi sel-sel kulit yang misalnya sudah harus terkelupas, terangkat, tapi biasanya tidak terangkat sempurna, dia biasanya akan menumpuk terus. Ya, bisa semakin tebal yang efeknya bisa membuat kulit wajah jadi kusam. Ya, dan ini teman-teman bisa baca bahwa regenerasi kulit itu idealnya berjalan selama 28 sampai 31 hari hingga usia kita 30 tahun. Ya, jadi kalau 30 tahun ini idealnya dalam kondisi yang normal. 20 sampai 30 itu eksfoliasi atau proses pergantian sel kulit kita itu masih baik. Masih berjalan sesuai, masih normal, biasanya durasinya antara 28 sampai 30 hari, 31. Sehingga teman-teman pernah nggak ingat kalau ketika kita usianya 20 tahun, 20 sampai 30 gitu ya, kita nggak jarang-jarang eksfoliasi, kita misalnya hanya pakai pembersihan dan pelembab aja tanpa eksfoliasi, biasanya kulitnya masih cukup bagus. Tapi ketika usia kita masuk mau 30 atau sudah menginjak 30 ke atas, biasanya kita ngerasa kok kayaknya saya pakai produk manfaatnya jalannya lama banget. Atau kok saya ngerasa kok kulit saya semakin kusam. Ya, itu biasanya terjadi karena memang pergantian sel kulit mati kita sudah mulai melamban. Yang tadinya 28 sampai 31 hari itu bisa terus bertambah, bisa jadi 32 hari, 33, 34, seterusnya bertambah hingga mengikuti usia kita. Jadi semakin usia kita bertambah, semakin usia kita banyak, semakin lambat juga pergantian sel kulit mati yang bisa membuat wajah kita menjadi kusam. Dan pastinya daya serap produk juga semakin menurun. Ya, yang kedua, lemahnya struktur kolagen dan elastin. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ada kondisi kulit yang masih muda, ada juga kondisi kulit yang sudah mulai menua. Nah, kondisi kulit yang masih muda, teman-teman bisa lihat kolagennya masih banyak, elastinnya juga masih banyak, kantong lemaknya itu masih sesuai ya, jadi nggak besar-besar, jadi masih cukup bagus, dan kulit kita masih berdiri dengan kokoh. Ya, artinya kulit kita masih cukup kencang, kulit kita masih sangat-sangat elastis gitu ya, garis halus dan kerutannya juga nggak ada atau bahkan tipis sama sekali karena memang strukturnya masih baik. Tapi ketika usia kita sudah mulai melambat, kita bisa lihat di atas permukaan kulitnya sudah mulai bergelombang ya, kalau teman-teman lihat di lapisan paling atas sudah mulai bergelombang, itu yang kalau kita refleksikan ke kulit kita itu menjadi garis halus dan kerutan ya, jadinya sudah mulai ada garis-garis yang makin lama semakin dalam hingga membentuk satu kerut, jadinya membentuk sebagai kerutan. Dan teman-teman bisa lihat lapisan elastinnya itu sudah mulai berkurang. Ya, berkurang, udah nggak berdiri kokoh lagi, kantong lemaknya juga sudah mulai besar-besar ya, jadi mulai banyak penimbunan lemak, dan ini yang membuat
kulit kita atau tampilan kemudahan kulit kita menjadi menurun. Nah, faktornya apa aja sih penyebab dari proses penuaan kulit itu sendiri? Yang pertama, seperti yang tadi saya dibilang di awal, ada 2 faktor pemicunya. Ada internal dan juga ada eksternal. Ya, saya yakin teman-teman di sini pasti tahu, pasti tanpa sadar juga sudah melewatinya ya. Jadi internal itu apa saja sih? Internal itu bisa karena kita stres. Ya, jadi kalau misalkan kita stres, nggak cuma kondisi tubuh aja yang bisa mengalami penurunan metabolis, tapi kondisi kulit kita juga berpengaruh, seperti contoh yang tadi saya bilang. Ya, tiba-tiba kita bangun tidur, ngeliat kok kulit kita jadi kusam, kok kulit kita kayaknya lesu banget. Itu juga bisa disebabkan karena faktor stres internal. Yang kedua, pola makan yang kurang sehat. Ya, pola makan yang kurang sehat ini juga bisa mengganggu untuk kesehatan atau kecantikan dari si kulit kita sendiri. Contohnya kalau seandainya teman-teman sering banget minum, konsumsi sesuatu hal yang manis-manis secara berlebihan, itu bisa menyebabkan pengerasan pada serat kolagen. Ya, kan sementara kita tahu kalau seandainya serat kolagen kita mengeras, artinya udah nggak ada lagi penyalan, ya semakin lama semakin turun gitu ya. Elastis kita juga semakin turun, sementara pengerasan serat kolagen itu kalau bisa dijauhkan supaya kulit kita bisa tampil lebih muda. Ya, yang ketiga contohnya itu adalah waktu tidur yang baik, jadi istirahat yang cukup. Ya, jadi apapun alasannya, misalnya teman-teman malam kurang tidur terus dibales lagi di siang tidur di siang hari gitu ya. Lebih baik usahakan tidur di malam hari itu selama 8 jam. Ya, jadi yang bisa memperbaiki, yang bisa membalas itu hanyalah tidur. Jadi usahakan tidur yang cukup, tidur yang baik agar tubuh kita itu jadi lebih sehat dan proses perbaikan kulitnya juga jadi lebih maksimal. Ya, yang kedua, ini adalah stres eksternal atau faktor dari luar ya. Kita tahu ya, biasanya faktor utamanya itu adalah matahari, makanya kita harus pakai sunblock. Matahari baik, tapi kalau terlalu banyak itu juga bisa menyebabkan penuaan pada kulit kita ya, apalagi ada UVA dan UVB-nya. Ini yang harus banget kita pakai sunblock untuk menghindari UVA dan UVB. Yang kedua bisa dari polusi juga ya, dan yang ketiga bisa karena penggunaan kosmetik, tapi kosmetik ini tidak sesuai dengan kondisi kulit atau bahan kandungannya belum tentu aman. Jadi harus diperhatikan lagi apa yang kita masuk, apa yang dikonsumsi, apa yang digunakan, itu memang memberikan manfaat yang baik bagi kulit kita. Nah, apa sih tanda-tandaan penuaan itu sendiri? Coba teman-teman boleh komen di Facebook Live-nya New Skin. Menurut teman-teman, tanda kulit kita itu menua itu bagaimana sih? Apakah kalau kulit kita sudah mulai berkerut, itu tandanya kita sudah mulai menua? Atau apakah kalau flek sudah mulai muncul, mulai menua, kulit kita kendur, ya salah satu dari faktor-faktor atau tanda-tanda yang tadi saya sebutkan kita sudah mulai menua, atau menurut teman-teman tunggu semuanya datang, tunggu kerutannya ada, fleknya ada, kulitnya kendur, baru itu bisa dikategorikan menua. Ya. Nah, di New Skin kita punya produk yang bisa membantu untuk meminimalis tanda-tanda penuaan itu sendiri, pastinya dengan spesialis produk anti-aging kita. Di sini kita punya Age Lock Galvanic Spa dan juga punya 180 System. Ya, di mana rangkaian produk ini, dua rangkaian produk ini adalah produk yang memang spesialis untuk anti-aging, jadi dia bisa bantu untuk meminimalis tanda-tanda penuaan dan juga bantu daya serap produk yang kita pakai. Ya, kita akan bahas satu-satu di sini. Yang pertama kita punya 180 System. Ya, jadi kalau sistem itu apa sih? Sistem itu adalah teman-teman artinya bisa mendapatkan keseluruhan rangkaian dari gambar yang ada di layarnya teman-teman semua. Ya, jadi ada sabun cuci wajahnya atau yang biasa kita sebut sebagai face wash, ada juga skin mist-nya ini sebagai toner, ada cell renewal fluid ini sebagai serumnya, ada UV Block Hydrator SPF 18 sebagai pelembab pagi, dan juga ada Night Complex ya. Jadi ini adalah satu rangkaian perawatan yang kita sebut sebagai New Skin 180 System, di mana ini rangkaian perawatan yang bisa bantu meminimalis tanda-tanda penuaan di kulit wajah. Oke. Ya, jadi semua yang ada di 180 System ini memiliki bahan kandungan yang baik ya. Jadi
tanpa ada bahan kandungan yang buruk hingga merusak kulit, produknya lembut dan tidak mengikis, produk yang penuh dengan inovatif, dan pastinya bahan kandungannya aktif. Ya, di sini kita punya ada vitamin C 10%, ya, adanya di mana sih? Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama di sini kita punya New Skin 180 Face Wash, ya. Jadi ini adalah sabun cuci wajahnya dari seri 180. Kita punya New Skin 180 Face Wash, di mana bahan kandungannya ada vitamin C, ya. Jadi vitamin C-nya ini ada vitamin C 10%. Dia bisa bantu sebagai antioksidan dan bantu untuk mencerahkan kulit. Ada juga minyak kedelai, ya, dan minyak wijen. Ini untuk menjaga kelembapan kulit. Ada grapeseed, ginkgo biloba, dan ekstrak ginseng. Ini juga sebagai antioksidan. Ya, jadi pembersih wajah ini membantu untuk menyamarkan tampilan flek wajah dan perubahan warna kulit. Ya, kalau kita bicara membantu menyamarkan, berarti dia bekerjanya di lapisan luar, dia yang membantu mencerahkan di permukaan luar. Ya, karena face wash ini vitamin C-nya aktif, dia cara penggunaannya berbeda dengan cleanser atau sabun-sabun yang seperti biasanya. Jadi kalau biasanya kita pakai sabun itu atau pakai cleansing, dibasahkan wajah kita, setelah itu kita busakkan sabunnya di tangan, baru kita aplikasikan di wajah. Untuk face wash ini, ya, untuk face wash ini dia pakainya kita basahkan dulu wajah kita seperti biasa. Kalau sudah kita basahkan seperti biasa, kita ambil si face wash-nya, ya, si produknya ini, si cleanser-nya kita ambil lalu kita bagi di wajah kita. Jadi dibagi di 4 sisi. Kalau sudah dibagi 4 sisi, baru teman-teman boleh aplikasikan pembersihannya atau cleansernya itu di wajah secara merata. Tidak perlu didiamkan, teman-teman boleh langsung bilas. Nah, kenapa sih harus dibusakannya di wajah? Karena face wash ini mengandung vitamin C aktif, sehingga kalau teman-teman misalnya membusakannya di tangan, kandungan vitamin C aktifnya itu akan menyerap di tangan. Ya, sementara sisanya baru nanti akan ke wajah. Jadi sangat disarankan untuk teman-teman ambil bagian sedikit dari si face wash-nya, 180 face wash, lalu aplikasikan di wajah, baru dibusakan. Ya, tanpa didiamkan, teman-teman boleh langsung bilas seperti biasa. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan efek pencerahan dari tampilan wajahnya. Yang kedua, di sini kita punya 180 Skin Mist, di mana ini adalah tonernya. Ya, jadi bentuknya dia memang seperti NAVCA karena memang pakainya di mist atau disemprotkan, tapi manfaatnya berbeda. New Skin 180 Skin Mist ini adalah toner yang ada di dalam rangkaian 180. Ya, jadi jangan sampai salah gitu, habis pakai face wash dipakein NAVCA. Habis pakai face wash wajib banget teman-teman pakai 180 Skin Mist. Ya, bahan kandungannya dia ada HMW kompleks. HMW kompleks itu terdiri dari ekstraktifnya, Musciformis, ada mogrot dan wild herbs. Ini sebagai bahan kandungan yang menyejukkan dan bantu untuk menenangkan kulit. Nah, kenapa saya bilang kalau misalnya teman-teman habis pakai 180 face wash itu wajib pakai 180 Skin Mist, karena memang Skin Mist ini bisa bantu untuk menenangkan kulit. Ya, karena kita tahu face wash-nya memiliki bahan kandungan yang aktif, vitamin C aktif, biasanya untuk beberapa tipe kulit gitu ya, suka kayak kulitnya ngerasa kencang, ketarik. Nah, teman-teman boleh banget atau wajib banget pakai si Skin Mist ini karena dia bisa bantu untuk menangin kulit, ya. Selain itu, dia juga ada ekstrak mushroom, ini yang membantu menyamarkan tampilan pori-pori. Jadi dia bisa bantu untuk menghaluskan tampilan pori-pori. Dan ada D dan tripeptides, ini untuk bantu memperbaiki kekencangan kulit dan membantu menyamarkan garis halus dan kerutan. Ya, cara pakainya gimana, Mbak? Kalau untuk New Skin 180 Skin Mist ini, dia tidak perlu pakai kapas lagi. Teman-teman bisa ambil Skin Mist-nya, ya 180 Skin Mist-nya, lalu teman-teman langsung semprotkan aja di wajah. Boleh ditunggu sampai kering, baru setelahnya dilanjutkan dengan perawatan yang sebelumnya, atau begitu teman-teman pakai, agak ditepuk-tepuk sedikit. Ya. Yang ketiga, kita punya New Skin 180 Cell Renewal Fluid. Ya, jadi ini adalah serumnya yang terdapat di rangkaian dari 180 System. Kandungannya dia ada soy isoflavon, ini untuk membantu menyamarkan tampilan garis dan kerutan. Juga ada polyhydroxy acid. Polyhydroxy acid atau yang biasa kita singkat sebagai PHA ini kandungannya ada 15%.
sehingga kalau dipakai setiap hari aman, yang tujuannya untuk menambahkan kelembapan kulit, melembutkan tekstur kulit, dan menyamarkan garis halus dan kerutan, sekaligus sebagai antioksidan ya. Jadi antioksidannya baik, antioksidannya banyak dari 180 System ini yang pastinya bisa bantu untuk melindungi kulit. Ya, jadi PHA ini baik banget untuk menghaluskan tekstur kulit. Jadi kalau misalkan teman-teman punya masalah scars, lubang bekas jerawat, atau teman-teman punya masalah pori-pori yang besar gitu ya, disarankan menggunakan satu paket 180 atau 180 Serial Food ini sendiri. Ini untuk membantu memperbaiki tekstur kulit. Oke, ada juga New Skin 180 UV Block Hydrator SPF 18 ya. Jadi ini adalah pelembab paginya dari seri 180 dengan bahan kandungan SPF-nya itu 18%. Kandungannya dia ada Light Active Photosom, ini plankton laut yang membantu merawat kulit. Ada Macronized Zinc Oxide, itu tabir surya yang membantu menghalangi masuknya sinar UVA dan UVB ke dalam kulit. Ya, selain itu dia juga ada sea butter dan avocado oil, ini yang membantu untuk melembabkan kulit wajah. Ya, kalau teman-teman pengen tahu teksturnya seperti apa, 180 UV Block Hydrator ini teksturnya lotion. Jadi kalau kita pakai itu dia langsung meresap, langsung menyerap, tidak meninggalkan lengket. Jadi aman dipakai untuk semua tipe dan juga jenis kulit. Selain itu, kita juga punya New Skin 180 Night Complex. Ini bahan kandungannya ada macadamia nut oil, phospholipid, dan methyl seed oil. Ini yang membantu untuk melembabkan kulit. Ada juga ginkgo biloba, grapeseed, dan vitamin E. Ini yang membantu menyejukkan dan menenangkan kulit. Juga ada kreatinin yang membantu merangsang produksi kolagen dan elastin. Ya, ini sebagai night cream yang bantu memperbaiki kulit kita saat kita tidur. Nah, penting banget nggak sih night cream ini? Jawabannya itu adalah penting banget. Ya, sementara banyak banget kadang-kadang kita suka melewatkan karena udah terlalu capek, pengen langsung tidur gitu ya. Sementara kulit kita itu melakukan perbaikan kulitnya itu di malam hari. Jadi sayang banget kalau seandainya wajah kita udah bersih, kita udah siap untuk terima manfaat produk selanjutnya, tapi kita langsung tidur ya. Jadi diusahakan setiap hari wajib banget pakai night cream ini untuk membantu supaya perbaikan kulit kita menjadi lebih optimal. Ya, selain tadi yang sudah saya sebutkan gitu ya teman-teman, dari rangkaian 180 juga, ini kita punya yang namanya New Skin 180 AHA Facial Peel. Ini dijual terpisah dari paket 180 System ini. Ini adalah produk mingguan yang teman-teman bisa pakai 1 minggu 2 kali sebagai peeling untuk membantu mengangkat lapisan sel kulit mati. Ya, dia terdiri dari 2 step seperti yang teman-teman lihat. Dia ada step 1 dan step 2. Fungsinya otomatis beda-beda gitu ya. Dia mengandung formula yang teruji, membantu menjaga kulit dari tanda-tanda penuaan tanpa waktu pemulihan seperti umumnya peeling. Jadi kalau misalnya teman-teman punya teman atau teman-teman sendiri pernah merasakan bahwa kadang-kadang peeling itu membuat wajah kita terkelupas, jadi sensitif, facial peel ini aman banget teman-teman pakai sendiri di rumah tanpa memberikan waktu pemulihan khusus. Ya, jadi seperti biasa. Ya, bahan kandungan utamanya ada AHA, asid atau yang kita sebut sebagai alpha hydroxide acid ya, 10% yang membantu merangsang sel sehingga kulit wajah tampak lebih bersih dan muda. Juga ada Vena sativa, oat kernel ya, yang untuk mencegah iritasi, penenangan, dan penyucukan. Seperti yang tadi saya bilang bahwa AHA Facial Peel ini terdiri dari 2 rangkaian produk. Jadi dia ada step 1 dan step 2-nya kalau teman-teman lihat. Step 1-nya ini adalah AHA-nya. Ya, jadi bentuknya seperti tisu basah. Kalau teman-teman ambil, ada sisi kasar, sisi halus, teman-teman boleh pakai sisi kasarnya, lalu ditepuk-tepuk di wajah, sampai merata, lalu didiamkan maksimal 10 menit. Kalau sudah, pasti teman-teman akan merasa ada celak-celaknya di wajah, lalu teman-teman boleh langsung menggunakan step yang keduanya. Ya, step kedua, teman-teman pakai, aplikasikan, ditepuk-tepuk lagi di wajah seperti biasa. Kalau sudah diratakan, tidak boleh dicuci. Ya, jadi langsung teman-teman tambahkan night cream, lalu dibawa tidur. AHA ini wajib banget dipakai pada malam hari, karena memang sifatnya AHA sendiri itu sensitif terhadap matahari.
Nah, selain itu ada apa lagi sih di New Skin? Selain perawatan harian yang tadi kita udah sebutkan, selain di manfaat yang tadi kita sebutkan, ada juga perawatan mingguan di New Skin. Ya, kita punya Agelog Galvanic Spa, di mana ini membantu untuk menstimulasi sirkulasi darah, meningkatkan perawatan sel kulit, kulit tampak kencang, dan meningkatkan penyerapan nutrisi hingga 70%. Jadi produk ini di luar dari sebagai permajaan kulit, Galvanic Spa ini juga bisa bantu untuk menyerap bahan kandungan harian, produk harian yang kita pakai itu hingga 70%. Dalam penggunaan Agelog Galvanic Spa sendiri itu dilengkapi 2 facial gel ya. Kita sebutnya sebagai pre-treatment gel atau gel putih dan juga treatment gel atau yang kita sebut sebagai gel biru. Pre-treatment gel sendiri bahan kandungannya ada extra marigold, silk hills yang bisa membantu untuk menenangkan kulit, dan juga ada teicocoyl glutamate yang bisa bantu untuk membersihkan kulit ya, serta ada arginin dan asam, yaitu adalah asam amino membantu merawat kulit, dan juga magnesium untuk komponen untuk meningkatkan energi sel ya. Ini dipakai 1 minggu 2 kali, jadi pakainya secara bergantian. Misalnya habis kita pakai bersihkan wajah gitu ya teman-teman, pakai dulu gel putihnya. Gel putihnya kita pakai nomor 1 dalam jangka waktu 2 menit, lalu aplikasikan di wajah. Kalau sudah jangan didiamkan tapi harus dibilas ya. Setelah dibilas, lalu teman-teman boleh pakai gel birunya. Habis pakai gel birunya lagi, aplikasikannya sama tapi pakainya nomor 2 dalam jangka waktu 3 menit gitu ya. Lalu diaplikasikan seperti biasa, dibilas, baru teman-teman lanjutkan perawatan yang lain, misalnya mau pakai masker atau teman-teman pakai serum gitu ya, itu boleh ya. Dipakai hanya 1 minggu 2 kali aja. Oke. Nah, teman-teman semua, kalau seandainya teman-teman semua ada pertanyaan seputar produk New Skin gitu ya, mau ditanyakan nantinya, teman-teman boleh email ke id.productsupport@newskin.com. Ini kalau seandainya teman-teman ingin ada pertanyaan misalnya hari ini atau lain waktu, itu boleh langsung email ke id.productsupport@newskin.com. Oke, saya mau coba cek komen dulu ya. Oke teman-teman semua, karena memang tidak ada pertanyaan di kolom komen ini, lalu saya akan mengakhiri sesi Facebook Live kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah join, yang udah menyaksikan Facebook Live kita. Nantikan Facebook Live kita berikutnya. Sekali lagi saya mewakili segenap tim New Skin Indonesia ingin mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Dadah, selamat sore teman-teman semuanya.